Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puja dan puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi pada pagi hari ini. Salawat serta salam tetap curahkan kepada junjung kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 SI 21C akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang small office. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggito Lubus Sofian, saya sebagai moderator sekaligus presenter, dan teman saya Farid Al-Fawaz. Saya Subhan Al-Ghifari. Saya Nofal Yadatul Aisi. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke presentasi. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang small office yang akan kita bawakan pada pagi hari ini. Untuk arti small office sendiri, yaitu adalah konsep dari jaringan sederhana. Pada kali ini kita membawakan dua perangkat komputer, satu access point, satu handphone, dan satu printer. Dan judul yang kami bawakan yaitu Small Office UBP Karawang dengan konsep sederhana. Saya akan menjelaskan bagian server pertama-tama. Kita melakukan masuk ke CMD, kita coba ketikkan IP config untuk melihat IP default. Di sini terlihat IP-nya adalah 192.168.0.198. Kita coba untuk mengubahnya melalui control panel. Kita masuk ke Network and Sharing Center. Kita ke internet, ke properties, selanjutnya ke internet protokol versi 4, kita ubah dari HDHCP menjadi manual. Kita misalkan 192.168.0.1. Untuk subnet masknya default. Default gateway-nya kita sesuaikan sesuai gateway yang kita terima dari WiFi. Untuk preferred DNS server kita samakan sesuai gateway. Bisa juga kita menggunakan DNS server Google, tapi kita di sini kita gunakan untuk default gateway dari WiFi-nya. Untuk alternatif DNS bisa kita gunakan 8.8.8. Lalu oke, close. Selanjutnya kita masuk ke CMD lagi untuk melihat IP apakah sudah berubah atau tidak. Di sini terlihat IP-nya sudah berubah 192.168.0.1 yang awalnya 192.168.0.198. Kita coba ke ping ke klien 192.168.0.1. Oke, di sini reply berhasil. Selanjutnya kita langsung melakukan pembuatan user akun. Disclaimer, kita sebelum melakukan settingan kita harus stop firewall, kita offin, dan advanced centernya kita onin semua agar berhasil. Kita cari dulu untuk pembuatan akun. Di sini kita menggunakan Windows 11. Kita masuk ke family and other user, kita add akun. Di sini kita akan membuat 3 akun, yaitu HRD, PPIC, dan manager. Untuk yang pertama, kita membuat akun PPIC dengan password PPIC 123. Kita ketikkan 123. Di enter password kita samakan PPIC 123. Di sini kita harus jawab ya, kita bisa asal aja nggak apa-apa buat contoh.
Selanjutnya kita bikin akun lagi. Akun HRD ya. Kita bikin 3 akun sebagai contoh. I don't have thing. Add user without with Microsoft akun karena kita menggunakan lokal. HRD. Untuk passwordnya HRD 123. Ini sembarang ya, bisa password apa aja, bebas. Ini juga bebas, kita isi apa aja, yang penting diisi, nggak boleh kosong. Next, terakhir kita bikin akun manager. Untuk pembuatan akun seperti itu, semuanya sama. Passwordnya manager 123. Kita isi bebas. Oke. Selanjutnya kita coba untuk melakukan sharing file dan printer. Pertama-tama kita masuk ke file. Bisa kita sharing apa aja bisa. Di sini saya mau coba bikin baru folder namanya Jarkom sesuai mata kuliah yang kita pelajari, jaringan komputer. Kita coba untuk salah maaf salah. Kita coba ganti dulu lagi, ganti Jarkom. Langsung kita masuk ke properties, kita sharing, share, kita add di akunnya yang sudah kita buat, PPIC, kita permission levelnya kita add dulu. Permission levelnya kita bikin read and write biar klien bisa membaca dan mengubah. Selanjutnya kita share lagi. Sharing HRD kita add, lalu permission levelnya kita bikin read and write. Selanjutnya masuk ke HRD, ke manager, kita add. Untuk permission levelnya cukup right ya, karena HRD hanya HRD yang bisa membukanya. Kita bisa bikin juga everyone add, untuk siapa saja bisa masuk ke file ini. Oke, silang. Kita coba untuk share printernya. Kita masuk ke printer and scanner. Lalu kita pilih printer yang akan di-share. Kita misalkan Nitro PDF Creator, printer properties, sharing, kita checklist, lalu oke. Kita pastiin dulu coba apakah sudah berhasil. Oke. Oke, mungkin itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan klien 1. Tugasnya untuk mengkonekkan ke server dengan masuk melalui user akun PPIC. Untuk detailnya kita langsung ke monitor. Oke, baik, kita mulai.
Pertama, kita masuk ke CMD. Kita ketikkan ipconfig untuk melihat IP defaultnya. Lalu kita ke kontrol panel untuk mengubah IP yang awalnya DHCP menjadi manual. Lalu kita ketik IP, misalkan 192.168.0.2. Untuk subnet masnya udah otomatis ya. Terus kita masukkan gateway-nya sesuai dengan gateway default untuk DNS kita, samakan sesuai gateway dan DNS server yang kita masukkan. 8.8.8.8. Kemudian kita masuk lagi ke CMD untuk mengecek IP-nya sudah berubah atau tidak. Setelah berhasil, kita coba untuk melakukan ping ke server. Nah, berhasil ya. Selanjutnya kita masuk ke kredensial, kita bikin kredensial baru. Kita ketikkan network address-nya sesuai IP server. Username-nya PPIC dan passwordnya PPIC 123. Setelah itu kita masuk ke file export. Kita ke network dan melakukan connect. Kita ke server, ke file yang sudah di-share dan printer yang sudah di-share. Saya akan menjelaskan bagian klien 2 untuk tugasnya, yaitu mengkonekkan server dengan masuk melalui user account HRD. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke monitor. Oke, baik, kita mulai. Pertama, kita masuk ke CMD. Kita ketikkan ipconfig untuk melihat IP defaultnya.
Lalu kita ke kontrol panel untuk mengubah IP yang awalnya DHCP menjadi manual. Misalkan 192.168.0.2. Untuk subnet masknya udah otomatis ya. Terus kita masukkan gateway-nya sesuai gateway default. Untuk DNS servernya kita samakan sesuai gateway dan DNS servernya. Kita masukkan 888. Kemudian kita masuk lagi ke CMD untuk mengecek IP-nya sudah berubah atau tidak. Setelah berhasil, kita coba untuk melakukan ping ke server. Nah, berhasil ya. Selanjutnya, kita masuk ke kredensial. Kita bikin kredensial baru. Kita ketikkan network address sesuai IP server dan juga username-nya HRD dan kemudian passwordnya HRD123. Setelah itu kita masuk ke file explorer. Kita ke network dan melakukan connect ke server ke file yang sudah di-share dan printer yang sudah di-share. Baik, saya akan menjelaskan klien 3 tugasnya untuk mengkonekkan server dengan masuk melalui user akun manager. Untuk detailnya kita langsung ke monitor. Oke, baik, kita mulai. Pertama, kita masuk ke CMD. Kita ketikkan ipconfig untuk melihat IP defaultnya. Lalu kita ke kontrol panel untuk mengubah IP yang awalnya DHCP menjadi manual. Lalu kita ketik IP misalkan 192.168.0.4. Untuk subnet masknya udah otomatis ya. Terus kita masukkan gateway-nya sesuai gateway default. Untuk DNS kita samakan sesuai gateway dan DNS server-nya kita masukkan 8.8.8.8.
Kemudian kita masuk lagi ke CMD untuk mengecek IP-nya sudah berubah atau tidak. Setelah berhasil, kita coba untuk melakukan ping ke server. Nah, berhasil ya. Selanjutnya kita masuk ke kredensial untuk kita bikin kredensial baru. Kita ketikkan network address-nya sesuai IP server. Username-nya manager dan password-nya manager 123. Setelah itu kita masuk ke File Explorer. Kita ke network dan lakukan connect ke server. Ke file yang sudah di-share dan printer yang sudah di-share. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.